Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di Pekanbaru sekarang, Panam, Pekanbaru Riau, Indonesia. Dan kemudian saya akan ceramah sedikit di sore hari ini. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari menjelang berbuka puasa ini, saya akan ceramah tentang tumbal, Masya Allah. Nah, tumbal ini banyak digunakan oleh orang-orang yang pelaku sihir adalah untuk mencari kekayaan, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Bayarnya tumbal, Masya Allah. Padahal itu tumbal-tumbal kepercayaan seperti itu sudah dihapuskan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dengan pembayaran itu Nabi Ismail dikorbankan. Itulah suatu drama menunjukkan bahwa tidak ada lagi manusia yang dijadikan tumbal. Tidak ada lagi manusia yang dikorbankan. Yang dikorbankan hanya hewan. Begitu juga itu Nabi Ibrahim ya. Nah, tapi setelah Nabi Ismail itu dijadikan korban, sudah ditunjukkan bahwa tidak ada lagi manusia akan dikorbankan. Tetapi kepercayaan tentang itu masih ada, terutama di kalangan orang Romawi. Kepercayaan dewa-dewa Romawi katanya, nah ada seorang nabi, bukan nabi waktu itu mereka akui, seorang di Palestina namanya Isa, itu dijadikan tumbal oleh orang-orang Romawi yang waktu itu menguasai Palestina, tentara kerajaan Pilatus atau penguasa Pilatus. Itu katanya masih percaya dengan tumbal-tumbal seperti itu. Sehingga Nabi Isa alaihi salam itu dibawa ke setungkit Golgota, dianggap itu sebagai tumbal. Padahal ajaran-ajaran tumbal itu adalah ajaran-ajaran mistik orang-orang sihir. Sedangkan di dalam ajaran Islam tidak boleh lagi ada tumbal-tumbal, tidak dikenal, tidak boleh. Semenjak dari Nabi Ibrahim alaihissalam tidak boleh lagi. Bahkan sebelumnya di zaman Nabi Adam alaihissalam memang tidak boleh. Itu adalah perbuatan syirik yang itu dari iblis. Nah, kenapa saya membicarakan ini? Karena sekarang sedang marak sekali di Indonesia ini, di mana sangat ekonomi susah, banyak orang mencari kekayaan jalan pintas dengan mencari tumbal-tumbal itu sendiri. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya 2 tahun yang lalu itu turun di bandara di Malang. Nah, ketika turun di bandara itu banyak sekali seperti orang Jepang, matanya sipit, seperti orang Korea, banyak sekali memenuhi bandara itu. Lalu saya tanyakan kepada Satpam, Pak Satpam, apakah memang penduduk Malang ini banyaknya orang-orang Cina, Korea, orang Jepang? Tidak Pak, katanya. Yang banyak ya kita orang Jawa di sini. Tapi ini kok banyak sekali nih orang-orang Cina, orang-orang Korea. Bukan Pak, ini adalah Cina WNI dari Kalimantan katanya. Kok banyak begini? Dia pergi membayar tumbal katanya ke Gunung Kawi. Karena dia telah berhasil, dia menumbalkan sesuatu, ada yang berupa sapi, kambing, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya. Masya Allah. Lalu saya rasa ingin tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu apa manfaat tumbal itu yang mereka kerjakan oleh para dukun, para ahli ilmu sihir. Apa manfaatnya? Rupanya itu adalah persembahan kepada jin. Masya Allah. Itu adalah persembahan kepada jin. Jadi dia berkorban bukan atas nama Allah, nama jin. Maka kambing yang dia korbankan itu ya tentu haram dimakan.
Karena di dalam Al-Quran dikatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, antaranya mazubiha 'alan nusub. Nah, hewan-hewan yang disembelih untuk jin, untuk berhala atau untuk yang selain Allah, li ghairillah, yang dikurban untuk selain Allah. Nah, tapi untuk tumbal katanya adalah untuk kekayaan. Masya Allah, betapa orang-orang ini kekayaan dunia ini masuk ke dalam hatinya. Dia melupakan kekayaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mereka terpukau dengan pembangunan-pembangunan gedung-gedung yang indah di dunia. Mereka merupakan kuburan, merupakan tempat tinggal mereka yang paling lama nanti di alam barzah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini yang dikatakan orang-orang mencari kekayaan dengan jalan pintas itu yang sangat mengagetkan. Ada orang yang sampai hati mengorbankan anaknya yang paling dia cintai demi mendapatkan harta yang banyak. Ada pula yang mengorbankan, ada pula yang mengorbankan, ada pula yang mengorbankan anak buahnya dalam satu pabrik. Katanya kalau anak buahnya, karyawannya yang akan dia korbankan, dia berikan sedikit harta agak mewah, pelayanan kepadanya agak lebih istimewa. Lalu satu saat katanya dia akan dikipas dengan anduk putih. Nah, hati-hati katanya karyawan yang dikipas dengan anduk putih, berarti dia akan dijadikan tumbal. Jadi saya pernah ke beberapa pabrik di Riau yang katanya bosnya itu menggunakan tumbal. Lalu saya diminta ceramah pada salah satu masjid dalam lingkungan perusahaan itu. Saya tanyakan, apakah benar itu terjadi? Iya Pak, katanya, setiap tahun pasti ada korban di sini di antara karyawannya. Masya Allah, ini bukan batuk corona kaum muslimin. Nah, kita lanjutkan. Saya tanyakan, benar katanya, betul ada dikipas dengan anduk putih itu? Iya katanya, benar. Lalu ada yang sudah kena lambaian dari anduk putih itu? Ada katanya, betul-betul dia sudah itu kecelakaan, benar. Nah, tapi ada juga Pak katanya, satu-satu yang sudah dikipas dengan anduk putih itu dia tidak tahu. Lalu dia menceritakan kepada kawannya. Kawannya mengatakan, astagfirullah, berarti kamu itu akan dijadikan tumbal oleh bosmu. Patutlah dia baik kepadamu selama beberapa bulan ini. Nah, jadi anak itu mengatakan astagfirullahalazim. Kawannya menyatakan, nah, kalau kamu sudah ditarget untuk menjadi tumbal itu, sering-seringlah berzikir, banyak sholat tahajud, banyak berzikir, insya Allah kamu terhindar walaupun kamu sudah ditargetnya. Nah, orang itu betul-betul berusaha agar terhindar dari malapetaka, dan dia merasa takut karena itu tidak lepas-lepas. Dia berzikir, membaca Al-Quran, dan dia terhindar menurut informasinya Ustadz yang menetap di sana. Orang itu terhindar dari ditumbalkan dan selamat, walaupun orang itu akhirnya tidak bekerja di situ lagi, tapi dia terhindar dari penumbalan tukang sihir itu tadi. Nah, kesimpulan kita bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kesimpulan kita bahwa banyak sekali orang yang ingin mendapatkan kekayaan melalui jalan pintas. Pertama, melalui permintaan kepada jin-jin pakai tumbal. Yang kedua, melalui merampok. Nah, merampok ini juga ingin mendapatkan kekayaan jalan pintas. Yang ketiga, melalui mencuri, juga jalan pintas. Yang keempat, melalui korupsi, juga jalan pintas. Nah, yang paling gawat sekarang ini, yang kelima adalah melalui judi, game judi. Itu sudah masuk itu kepada HP setiap orang. Bagaimana ada judi online melalui permainan game. Ini jauh lebih berbahaya daripada tumbal-tumbal, karena dia memasuki HP semua orang. Seramanya 200 juta HP.
di Indonesia ini dimasuki oleh game-game online yang bernuansa judi. Dan sudah banyak yang terlibat pegawai-pegawai seperti itu di kantor saya dahulu 5 tahun yang lalu. Nah, ini yang menakutkan kita. Karena induk-induk judi itu yang berada di Singapura, di Las Vegas, kemudian yang berada di Queensland, yang berada di Australia, bahkan di Jakarta sendiri, bahkan mungkin di Pekanbaru sendiri, dia mempunyai jaringan-jaringan tertentu. Awal-awalnya main game-game biasa, berhadiah kecil, hadiahnya bukan berupa uang, dapat pulsa untuk main game berikutnya. Nah, itu yang lunak, mungkin kita merasakan tidak apa-apa. Tapi berikutnya nanti ada pembayaran melalui ATM. Kemudian ada lagi pembayaran yang lebih besar lagi. Nah, ini betul-betul menyihir orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, menghadirkan tumbal-tumbal yang tidak kelihatan oleh kita. Sebetulnya tumbal juga, pengorbanan juga, tapi dalam bentuk yang lain. Nah, karena itu kita bacalah ayat Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan itu, yang jelas-jelas judi itu diharamkan oleh Allah apapun bentuknya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah mengharamkan berjudi, menyembah berhala, daging babi. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita. Jangan sampai ada permainan game judi. Permainan game judi yang menyebabkan generasi-generasi muda kita menjadi generasi lemah. Al-Quran mengatakan wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Baru tadi malam. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu merasa cemas seandainya meninggalkan generasi muda yang lemah imannya. Nah, di antaranya yang lemah iman itu lemah ekonominya, dia akan terlibat dalam judi online. Kemudian ada lagi yang masuk di situ loteri. Ada lagi perjudian. Gorengan. Waduh, bermacam-macam bentuknya. Iya, please bang. Nah, seandainya perjudian yang seperti itu tidak diberantas dari sekarang, akan lahirlah generasi-generasi berotak judi pada masa yang akan datang. Semoga terhindar dari yang demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar demikian tadi segmen saatnya membuka mata hati bersama Radio Republik Indonesia Pekanbaru dan Basnas Kota Pekanbaru. Kami tetap menantikan donasi dan bantuan Anda, baik itu dalam bentuk sembako atau uang tunai ataupun juga barang-barang produktif lainnya. Silakan antar ke bidang pemberitaan Radio Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman nomor 440, atau kirimkan donasinya melalui rekening Buka Mata Hati Basnas Pekanbaru di BTN Syariah 7542018. Ini tolong beli satu aja. Untuk edisi petang hari ini, terima kasih Anda sudah bersama kami. Dia banyak Hari ini Abang Syarifudin bersama pengarah acara Afrizon Anas undur diri. Selamat datang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah situ nah. Oh, bukan ini bang. Mau yang mana? Ya ini kan satu. Ya bang. Paling kemarin beli yang sini. Pendengar, inilah himbauan Yang mana rasanya bang? Yang ini. Samsuat MSI terkait Enggak tahu, lupa mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana, Kami Sobat? menghimbau kepada masyarakat Riau Oh yang kau mungkin ada satu. tetap tenang, Iya. jangan panik. Lakukan pembatasan fisik, physical distancing. Tetap di rumah dan hindari keramaian. Enggak apa Bila situ harus gede bang. keluar, gunakan masker. Lebih baik menggunakan masker kain daripada tidak sama sekali. Rutin mencuci tangan Soto. dengan sabun dan air yang mengalir. Itu enggak ada. Enggak tahu yang mana. Belum ini.